Halo? Halo? Riri, Magic Tales everywhere. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Festival Topeng Rubah, Desa Lampion yang hampir padam. Cerita mana lagi yang akan terpilih? Oh, ada apa ini? Hah, rubah? Lucunya. Wah, lembut. Kok bisa sih kamu muncul dari bukuku? Hentikan, lepaskan aku. Maafkan aku. Jadi, apa tujuanmu keluar dari buku? Akhir-akhir ini semakin banyak kejadian aneh yang muncul. Masa karakter di buku bisa keluar dengan mudah seperti ini? Api di desaku hilang. Kamu harus menolongku. Dengarkan aku. Hanya kamu yang bisa menolongku sekaligus menolong desaku. Oke. Coba ceritakan apa masalahmu? Setiap tahun di desaku ada festival topeng rubah untuk menghormati kitsune penjaga hutan. Tapi tahun ini api rubah kuno hilang. Tanpa api itu, menara lampion akan mati dan semua lampion di desa akan padam. Lalu, kitsune penjaga hutan akan marah. Tenang, rubah kecil. Aku pasti akan menolongmu. Benarkah? Tentu saja. Magic Tale mulai cerita. Wah, aku berada di desa Jepang zaman dulu. Indahnya. Wow, apakah ini menara lampion yang dimaksud? Ngomong-ngomong, di mana rubah kecil itu? Rubah kecil? Rubah, kamu di mana? Cantik sekali topengnya. Loh? Tidak ada. Mungkin saja ini adalah petunjuk. Aduh, di mana sih rubah kecil itu? Gelap sekali. Orion? Halo Riri, aku sudah menunggumu memanggil. Oh, apa itu yang ada di wajahmu? Hehehe, ini cuma topeng, Kak. Ada yang lebih penting. Hutan ini terlalu gelap. Tolong aku, Orion. Oke, aku mengerti. Nah, apakah sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih, Orion. Sekarang saatnya mencari si rubah kecil. Kamu berburu rubah, Riri? Tidak. Rubah itu yang memanggilku ke sini. Nah, itu dia. Akhirnya kamu datang juga. Kenapa lama sekali? Aku kesulitan mencarimu, rubah. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menangkap pencuri api itu. Harusnya ada api rubah biru di sini. Tapi sekarang tidak ada. Jika api itu belum kita temukan sebelum matahari terbit besok pagi, menara api yang ada di desa akan padam. Lalu, seluruh lampionnya akan padam juga. Desa ini jadi gelap. Aku bisa membantumu menemukan jejak. Wah, kamu hebat, Orion. Ayo, kita ikuti jejak ini.
dari hutan bambu. Benar, kita menuju ke Sungai Kaca, tempat yang sangat suci. Wah, cantiknya. Ah, api biru. Akhirnya ketemu. Loh? Kok hilang? Loh, hilang, hilang, hilang. Ah, ini bukan api rubah. Ada yang mengintip dari seberang sungai. Dia sangat mencurigakan. Pasti dia yang sudah mencuri api rubah itu. Tunggu! Dia ada di seberang sungai. Dan sungai ini terlihat sangat dalam. Berbahaya, Rubah. Lepaskan aku. Pencuri itu melarikan diri. Tenang, Rubah. Aku akan mengantar kalian sampai ke seberang dengan aman. Orion benar. Ayo kita naik. Nah, kita sudah sampai. Lihat, ada lampion di sini. Sepertinya baru saja lampion itu terjatuh. Benar, lampion ini masih hangat. Tapi lampion ini sudah rusak. Sudah padam. Tapi berkat lampion ini, kita jadi punya petunjuk. Lihat, ada benang yang tersangkut. Kita ikuti saja benang ini. Jauh sekali. Oh, sebenarnya kemana perginya pencuri itu? Lihat, ada gerbang yang sangat besar. Ini adalah gerbang perbatasan. Di seberangnya tempat Tuan Kitsune tinggal. Gawat, lampion ini sudah redup. Gawat, gawat. Jika lampion di depan gerbang ini padam, berakhir sudah. Ada petunjuk lagi. Itu pasti topeng milik pencuri yang mengintip tadi. Hah? Yuki Shop? Apakah dia yang membuat topeng ini? Yuki Shop, milik Pak Tua Licik. Aku tahu tempatnya. Ayo, ikuti aku. Gawat, lampion di desa hampir padam. Kita harus bergegas. Tunggu, Rubah. Ingat ya, Rubah. Kamu tidak boleh bertindak sembarangan lagi. Kita harus bergerak. Aduh, Rubah ini. Ayo, kita masuk juga, Orion. Ayo, Riri. Dengan api rubah ini, aku bisa hidup selamanya. Kulitku akan kembali muda, gigiku akan tumbuh kembali, dan badanku tidak akan pegal-pegal lagi. Api rubah ini memang ajaib. Hentikan! Kamu harus mengembalikan api rubah itu. Rubah kecil nakal. Tidak akan kubiarkan kau menggagalkan rencanaku. Lihatlah, aku hanya perlu memasukkan api ini ke dalam pagoda emas. Dan, ya, aku akan kembali muda. Tidak boleh. Jika kamu melakukannya, seluruh lampion di desa akan padam. Jika demikian, Tuan Kitsune, rubah penjaga hutan ini, akan marah. Aku tidak peduli. Jangan! Gawat, kita terlambat, Orion. Tidak, Riri. Aku bisa mencegahnya. Hap! Ya! Tangkap, Riri. Oke. Ya! Tidak! Pagodaku! Api rubahku! Terima kasih Riri, Orion. Kalian telah menyelamatkan desa ini.
lain kali jangan kehilangan api itu lagi ya. Iya, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Sampai jumpa lagi, Rubah. Sampai jumpa, Riri. Suruno Ongaishi, balas budi burung bangau. Seorang pemuda bernama Yuto sedang bekerja di sawah dengan giat. Ia adalah pemuda yang rajin bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia mendengar suara dari arah sebelah kanan. Apa itu? Seperti ada sesuatu yang terjatuh. Yuto berjalan mencari sumber suara itu. Ternyata suara itu berasal dari seekor bangau yang terjatuh karena salah satu sayapnya tertancap panah. Pasti bangau ini baru saja diburu. Lebih baik aku membawanya pulang dan merawatnya. Jika sudah sembuh, aku bisa menjualnya. Yuto merawat burung bangau itu selama beberapa hari. Selama itu pula, rasa sayang Yuto pada si bangau semakin bertumbuh. Oh, kau adalah burung bangau yang indah. Aku jadi tidak tega jika harus menjualmu. Lebih baik aku melepasmu saja, supaya kau dapat terbang dengan bebas. Akhirnya, burung bangau itu benar-benar sembuh. Yuto pun menepati janjinya. Ia melepas si bangau agar dapat terbang bebas ke alam liar. Selamat tinggal. Semoga kau bisa hidup dengan bahagia dan terbebas dari ancaman para pemburu. Bangau itu sempat terbang berkeliling di langit dengan gembira, seolah mengitari rumah Yuto sebelum ia benar-benar pergi. Ia tampak mempunyai maksud tertentu. Mungkinkah itu bentuk ucapan terima kasih pada Yuto? Hari berikutnya, seorang gadis berparas cantik datang ke rumah Yuto. Hai, namaku Sora. Maaf jika terdengar lancang, tetapi bolehkah aku tinggal di sini selama beberapa hari? Aku berjanji akan membantumu bekerja. Yuto pun mengizinkan Sora untuk tinggal di rumahnya. Ia mempersilahkan Sora menggunakan kamar tidurnya, sedangkan ia akan tidur di ruang tengah. Lama-kelamaan, tumbuhlah rasa cinta di antara Yuto dan Sora. Mereka pun menyelenggarakan acara pernikahan yang sangat sederhana di rumah. Aku berjanji akan hidup bersamamu hingga tua nanti. Malam harinya, Yuto tiba-tiba merasakan kecemasan yang luar biasa. Ia khawatir dengan kehidupan keluarganya kelak. Bagaimana jika aku tidak bisa mencukupimu, istriku? Aku bukanlah orang kaya yang memiliki harta melimpah. Kau tak perlu khawatir, suamiku. Sora lantas mengambil sebuah kantong kecil yang ia simpan. Selagi kita mempunyai beras-beras ini, kita tidak perlu khawatir. Beras apakah itu? Jika jumlahnya hanya sedikit, dalam satu hari saja pasti sudah habis, kan? Ini adalah beras ajaib yang tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Setelah itu, hari-hari Yuto dan Sora berjalan dengan baik. Yuto tetap rajin pergi ke sawah, sedangkan Sora menunggu di rumah. Walau hidup dalam kesederhanaan, tetapi mereka tetap mensyukurinya. Aku
harus lebih bersemangat lagi dalam bekerja. Suatu hari, Sora melihat pakaian Yuto sedang sobek-sobek. Ia pun merasa sangat prihatin. Kasihan sekali suamiku. Bajunya sudah tak layak pakai seperti ini. Tapi mau bagaimana lagi? Kami belum punya cukup uang untuk membeli baju baru. Sora lantas menghampiri Yuto yang sedang beristirahat di ruang tengah. Aku akan membuatkan baju khusus untukmu. Dengan syarat, jangan buka pintu kamar jika aku belum selesai. Aku harus berkonsentrasi dan menyendiri dulu untuk membuat baju tersebut. Kamu pun tidak boleh mengintip. Baik istriku. 1 minggu telah berlalu. Sora akhirnya keluar dari kamar. Wajahnya tampak lelah sekali. Namun, ia berhasil membuatkan sepasang pakaian yang sangat indah. Sudah selesai. Sekarang, kamu bisa mengenakan baju baru ini. Wah, bagus sekali. Terima kasih istriku. Pada kesempatan berikutnya, Sora masuk lagi ke kamar dan berpesan untuk tidak diganggu. Yuto kini mulai curiga dengan apa yang dilakukan Sora. Sebenarnya, apa yang dikerjakan oleh istriku? Mengapa ia seolah menutup-nutupi pekerjaannya? Aku bahkan tak boleh melihatnya sedikit pun. 1 minggu kemudian, Sora keluar dari kamar. Badannya menjadi tampak kurus sekali. Wajahnya juga pucat. Ia menyerahkan sepasang selimut yang berukuran cukup besar. Ini aku buatkan selimut. Sebentar lagi musim dingin datang. Kita harus bersiap sejak sekarang. Yuto sangat khawatir melihat keadaan Sora saat ini. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh istrinya itu. Istriku, apa yang sebenarnya kamu lakukan selama ini? Mengapa kamu terlihat aneh sekali? Aku juga tidak melihat peralatan menenunmu sama sekali. Sora pun bersikeras merahasiakan semuanya. Kamu tidak perlu tahu, suamiku. Beberapa hari kemudian, Sora hendak membuatkan baju hangat untuk Yuto. Yuto pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengintip istrinya dari satu lubang kecil yang ada di pembatas kamar tidur. Aku benar-benar penasaran. Maafkan aku, istriku. Aku terpaksa melakukan ini. Yuto amat terkejut ketika melihat bahwa yang ada di dalam kamar bukanlah istrinya, melainkan sosok burung bangau yang sedang menenun menggunakan bulunya sendiri. Bulu-bulu lembut di sayapnya pun sudah rontok. Astaga! Oh, Sora pun mendengar suara suaminya itu. Bangau itu seketika kembali menjadi Sora. Ia keluar dari kamar dan menangis sejadi-jadinya. Kamu sudah mengetahui wujud asliku. Maka, aku tidak bisa tinggal bersamamu lagi di sini. Maafkan aku, istriku. Jangan pergi. Kita sudah berjanji untuk selalu bersama, kan? Tidak bisa. Kau sudah ingkar janji. Sora kembali berubah menjadi bangau. Ia pun mengepakkan sayap, kemudian terbang pergi jauh meninggalkan Yuto. Andai saja aku tidak melanggar janji, kau pasti tak akan meninggalkanku. Yuto hidup bersama dengan penyesalan yang mendalam. Cinta abadi dari ibu.
Di sebuah desa terpencil di Jepang, seorang pemuda bernama Sota tinggal bersama ibunya yang sudah renta dan pelupa. Kini, si ibu hanya berbaring di kamar karena kedua kakinya lumpuh sejak lama. Ibu makan dulu ya. Sota sudah membelikan makanan. Terima kasih, Sota. Maaf, ibu selalu merepotkanmu. Ah, ibu tidak boleh berkata seperti itu. Ini sudah kewajiban Sota. Sehari-harinya, Sota harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan ibunya. Padahal, masyarakat di desa tempat tinggal Sota masih memegang teguh tradisi ubasute, di mana orang tua yang sudah tidak berdaya harus diasingkan ke gunung ataupun hutan agar tak membebani anak. Namun, Sota bersikeras untuk tidak melakukan hal itu. Bagaimana bisa seorang anak tega menelantarkan orang tuanya? Suatu hari, Sota melihat salah satu teman dekatnya sedang menjual pakaian, peralatan masak, dan beberapa perabotan rumah tangga yang lain. Loh, bukankah itu tembikar kesayangan ibumu? Mengapa kau jual? Barang-barang ini tak terpakai lagi. Kemarin, aku sudah mengantarkan ibuku ke Gunung Fuyuyama. Kau menjalankan tradisi ubasute? Mengapa kau tega sekali pada ibu yang menyayangimu? Yah, mau bagaimana lagi? Aku sudah tidak mampu merawatnya. Lagi pula, sekarang aku merasa lebih lega karena tidak ada beban lagi di hidupku. Oh, Sota masih tidak percaya pada apa yang dilakukan teman dekatnya itu. 1 tahun kemudian, desa tempat tinggal Sota mengalami kekeringan. Semua penduduk desa berupaya untuk bertahan hidup di kondisi yang sulit itu. Dan Sota adalah salah satunya. Sota, ibu lupa. Apakah kita masih punya persediaan air minum? Ibu haus sekali. Sudah habis, Bu. Sejak kemarin, Sota tidak mendapatkan air bersih. Namun, Sota akan tetap berusaha mencari air untuk ibu. Kini, kehidupan Sota semakin berat. Apalagi, kekeringan itu juga sangat berdampak pada pekerjaan Sota. Kapan semua ini berakhir? Aku ingin bekerja dan mendapatkan upah lagi. Jika begini terus, bagaimana aku dan ibu bisa bertahan hidup? Uang tabunganku sudah sangat menipis. Tidak akan cukup jika digunakan untuk menghidupi 2 orang. Suatu hari, Sota sedang berkeliling mencari air bersih dan makanan untuk ibunya. Ia melihat beberapa pemuda sedang menggendong ibu mereka menuju hutan. Ya, selama kekeringan melanda, semakin banyak pemuda yang menjalankan tradisi ubasute itu. Jika aku sudah tak sanggup membiayai ibu, apakah artinya aku harus melakukan hal itu juga? Ah, tidak. Aku tidak akan melakukannya. Aku harus merawat ibu bagaimanapun caranya. Sota lantas berjalan ke sana kemari untuk mencari minuman dan makanan. Sayangnya, ia hanya memperoleh 1 botol air dan 2 buah kentang yang telah mengeras. Tak apalah. Yang penting perut ibu bisa terisi. Hari demi hari telah berlalu, tetapi keadaan desa itu belum juga membaik. Uang tabungan Sota juga sudah hampir habis karena ia membeli sekantong beras dan sebotol air yang harganya sangat mahal untuk si ibu. Sepertinya tradisi ubasute ini memang diciptakan untuk menolong orang yang bernasib sama denganku. Kondisi sulit itu seolah mendesak Sota untuk mengikuti tradisi ubasute. Setelah berpikir cukup panjang, ia pun memutuskan untuk membawa ibunya ke hutan dan membiarkan si ibu menghabiskan sisa hidupnya di sana. Ibu, mari ikut dengan Sota. Sota akan mengajak ibu ke tempat yang penuh dengan makanan dan minuman. Benarkah, Nak? Ayo, ibu mau. Hati Sota sangat berat untuk melakukan hal itu. Namun, apa boleh buat?
Ia sudah tak sanggup lagi merawat ibunya seorang diri. Sota pun menggendong ibunya menuju ke hutan sambil menahan tangis. Sota, apakah tempatnya jauh? Jika kelelahan, berhentilah dulu untuk beristirahat. Jangan memaksakan diri. Ibu tenang saja, tempat itu tak terlalu jauh. Sota menempuh perjalanan selama hampir setengah jam. Langkahnya semakin berat ketika ia sudah tiba di hutan. Sementara itu, si ibu terlihat bingung ketika melihat pemandangan di sekelilingnya. Apakah benar di sini ada banyak makanan dan minuman? Mengapa tampak kering sekali? Namun, ibu tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia tetap mengikuti Sota kemanapun ia pergi. Kita sudah sampai, Bu. Ibu tunggu di sini dulu ya. Nanti akan ada orang yang membawa makanan dan minuman untuk ibu. Iya, Sota. Ibu sudah kelaparan dan kehausan. Semoga mereka segera datang. Sota sudah tak sanggup menatap kedua mata ibunya. Sota, pulang dulu ya, Bu. Berhati-hatilah, Nak. Tadi ibu sudah menjatuhkan ranting-ranting pohon sebagai penunjuk jalan. Kamu bisa mengikuti ranting itu agar tidak tersesat. Terima kasih telah membawa ibu ke sini. Ibu sangat menyayangimu. Tangis Sota seketika pecah saat mendengar ucapan ibunya. Ia lantas memeluk ibunya dengan erat. Astaga, mengapa aku bisa berpikiran untuk membiarkan ibu hidup di hutan seperti ini? Ibu telah memberikan cinta yang besar untukku sejak kecil. Tapi mengapa aku tak bisa berusaha untuk menjaga dan merawat ibu seperti apa yang ia lakukan padaku? Mengapa kau menangis? Sota baru ingat kalau makanan dan minuman yang hendak dibagikan sudah habis. Lebih baik kita pulang saja ya, Bu. Sota berjanji akan mencari makanan dan minuman untuk ibu. Oh, baiklah, Sota. Sota akhirnya kembali, menggendong ibunya dan membawanya pulang. Ia merawat si ibu hingga menghembuskan napas terakhirnya. Terima kasih karena telah menyayangi Sota selama ini, Bu. Sota lega bisa mengantarkan ibu hingga ke peristirahatan terakhir. Walau merasa kehilangan, tetapi Sota bisa melepas kepergian ibunya itu dengan penuh kedamaian. Putri Kaguya. Baiklah, semuanya sudah siap. Bu, aku berangkat dulu ke hutan bambu ya. Iya, Pak. Hati-hati di jalan. Hari ini pun Gunung Fujiyama terlihat jelas. Cuacanya sangat bagus. Semoga aku bisa mendapatkan batang bambu yang bagus pula. Apa itu? Rebung itu bersinar. Bagaimana bisa rebung ini bercahaya terang seperti ini? Apakah ini pemberian dari dewa untukku? Rebung ini berisi bayi. Aduh, bertahanlah, Nak. Istriku, lihatlah ini. Kita rawat saja dia. Bagaimana menurutmu? Oh Dewa, apakah ini jawaban dari Dewa atas doa kita, Pak? Sungguh bayi yang cantik. Kan ku beri dia nama Kaguya. Bola, bola.
Kaguya sungguh pintar. Anak siapa dulu dong? Koin emas lagi? Sejak saat itu, aku jadi sering menemukan koin emas di pohon bambu. Apakah ini berkah dari Kaguya? Aku akan terus merawatnya dengan baik. Kaguya, ada yang ingin ayah bicarakan denganmu. Oh, apa itu ya? Kau kini telah tumbuh dewasa. Banyak pemuda yang ingin mendekatimu dan ingin meminangmu. Tidakkah kau ingin menikah? Nikah ya? Aku masih ingin menemani ayah dan ibu. Jadi, aku belum ingin menikah sekarang. Jangan khawatirkan kami. Benar, justru kami ingin kau bahagia, Kaguya. Setidaknya, temuilah kelima pangeran yang sering datang. Ayah merasa tidak enak jika harus mengusir mereka terus-menerus. Baiklah jika itu kemauan ayah ibu. Kali ini, pasti aku akan mendapatkan Putri Kaguya. Tak segampang itu. Akulah yang akan mendapatkannya. Para pangeran, aku sudah tahu maksud kedatangan Anda kemari. Sebelumnya, aku akan mengajukan syarat. Hoho, akhirnya engkau bersedia menemui kami. Syarat apa? Pasti akan dengan mudah aku penuhi. Syarat untuk Anda semua akan berbeda-beda. Bagi siapa saja yang bisa memenuhi permintaanku, aku siap menikah dengannya. Pangeran pertama, bawakan aku mangkuk yang terbuat dari batu dan dibuat oleh biksu dari India. Mangkuk itu haruslah lebih bersinar dariku. Pangeran kedua, bawakan aku cabang pohon berbuah permata yang berada di gunung tertinggi dari Laut Timur. Pangeran ketiga, pergilah ke Tiongkok dan bawakan aku jubah tikus api yang berada di gunung berapi tertinggi di sana. Pangeran keempat, bawakan aku permata 7 warna yang ada di kepala naga yang tinggal di gua hutan hitam. Dan pangeran kelima, temukan burung layang-layang yang selalu membawa cangkang di perutnya dan bawakan cangkangnya untukku. Permintaannya hampir mustahil sekali. Kita tidak mungkin menemukannya. Betul, sulit sekali. Jangan-jangan ini cuma cara dia menolak kita saja. Putriku, tidakkah permintaanmu itu terlalu sulit? Bahkan untuk seorang kaisar sekalipun. Setidaknya, biarkan mereka berusaha dulu, ayah. Begitulah ceritanya Baginda Kaisar. Hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi syarat dari Putri Kaguya. Menarik sekali Putri Kaguya ini. Tolong siapkan kereta kuda. Aku ingin sekali bertemu dengannya. Baik, Baginda. Astaga, Baginda Kaisar. Hamba tak menyangka jika Baginda Kaisar sampai ke rumah kami hanya untuk menemui Kaguya. Maaf jika kedatanganku terlalu mendadak. Aku sudah mendengar mengenaimu dan para pelamar yang berusaha meminangnya. Aku merasa tertarik dan ingin bertemu dengan Kaguya. Soal itu... Sepertinya berita itu terlalu dibesar-besarkan, Yang Mulia. Tak apa, aku hanya ingin bertemu saja dengannya. Kaguya, kemarilah sebentar, nak. Baginda Kaisar hendak menemuimu. Iya, Ibu. Baginda Kaisar, hamba paham akan maksud kedatangan Baginda kemari. Jika Baginda berniat untuk melamar saya, dengan beribu maaf, hamba harus menolaknya. Meskipun Baginda menggunakan kekuasaan sebagai kaisar sekalipun. Ternyata berita itu memang benar. Memang sulit untuk melamarmu, bahkan untuk seorang kaisar sekalipun. Tidak apa jika kau menolakku. Aku menghargai keputusanmu. Namun, bolehkah aku berteman denganmu? Tentu saja, Baginda. Kita bisa berbalas surat jika Baginda berkenan. Baiklah,
tunggulah surat dariku. Kaguya memang gadis yang menarik. Aku tak menyangka untayan kata yang dia sampaikan begitu dalam, seolah dia berada di dekatku. Sebentar lagi sudah bulan purnama. Kaguya, ada apa? Kau terlihat murung akhir-akhir ini. Ayah, ada yang ingin kusampaikan padamu. Kurasa inilah saatnya untuk berkata jujur pada ayah ibu. Kenapa selama ini aku selalu menolak untuk menikah? Ini karena aku adalah seorang putri dari bulan. Saat itu, terjadi perang besar di bulan. Dan untuk menyelamatkanku, pasukan kerajaan mengirimku ke bumi. Dan akhirnya, ayah menemukanku. Sebagai bentuk balas budi, pasukanku mengirim koin-koin emas untuk ayah. Dan di hari ke-15 bulan ini, mereka akan datang menjemputku. Aku harus kembali ke bulan, ayah. Ini sangat berat untukku. Ayah dan ibu sudah menduga jika suatu saat nanti akan berpisah denganmu. Tapi kami tidak menyangka jika harus secepat ini, Nak. Aku ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Aku takut jika terjadi apa-apa dengan kalian. Jangan khawatirkan kami. Apakah kau sudah memberitahu hal ini kepada Baginda Kaisar? Sudah. Seharusnya ia sudah membaca suratku sekarang. Pengawal, siapkan pasukan dan kirim mereka untuk menjaga rumah Kaguya. Baik, Baginda. Ayah, ibu, bulan semakin terang. Saatnya sudah hampir tiba. Terima kasih telah merawatku selama ini. Kami akan merindukanmu, Kaguya. Jika kalian merindukanku, lihatlah ke bulan. Cahaya apa ini? Menyilaukan sekali. Kaguya, inilah saatnya kau kembali ke bulan. Apakah aku bisa tinggal sedikit lebih lama? Engkau adalah putri bulan, sumber dari kekuatan bulan. Jika kau tidak ada, cahaya bulan akan terus meredup dan akhirnya akan menghilang. Baiklah, aku mengerti. Kaguya! Terima kasih ayah, ibu, dan Baginda Kaisar. Terima kasih telah menemaniku selama ini. Jika kalian merindukanku, lihatlah ke bulan. Apalah arti melihat bulan jika tak bisa menemuimu? Jangan khawatir, aku bisa melihat kalian. Akankah kau kembali, Kaguya? Ini adalah surat-suratku untukmu, Kaguya. Saat asap ini menyentuh bulan, aku yakin engkau akan menerima suratku. Asap ini akan terus menyala dan abadi di Gunung Fujiyama. Hantu di toilet sekolah. Hari sudah sore nih. Andai saja aku tidak ketahuan Bu Haruko saat membuang makanan tadi siang. Pasti tidak akan dihukum begini deh. Selesai. Letakkan di meja guru, lalu pulang. Aduh, kenapa aku malah pengen pipis di saat mau pulang begini sih? Sepi. Seram sekali.
Pantas dingin. Ternyata jendelanya udah rusak. Aduh, toilet. Halo, apakah ada orang di sini? Haha, tentu saja tidak ada. Kan aku dihukum sendirian hari ini. Aduh, kenapa aku tiba-tiba ingat sih? Kau harus berhati-hati, Mako. Gedung sekolah kita ada hantunya, terutama di toilet sekolah. Hantu itu seorang wanita tua berambut panjang. Katanya ia suka sekali memakan anak kecil. Apa sih, Sakura? Hiraukan yang dikatakan Taro, Mako. Tidak ada hantu di sekolah ini. Cepat kamu selesaikan hukumanmu saja dan segeralah pulang. Sakura benar, tidak ada hantu di sini. Ada orang? Itu mungkin paman penjaga sekolah. Paman? Halo? Kamu kelas berapa? Apakah kamu juga dihukum sama guru? Maaf kalau aku menyinggungmu. Hei, kamu kenapa? Hei, sebaiknya kamu juga pulang sekarang. Ini sudah malam. Loh, pintunya? Kenapa tidak bisa dibuka? Sepertinya paman penjaga mengunci pintu ini. Duh, bagaimana ini? Paman penjaga, tolong aku. Masih ada orang di sini. Bagaimana ini? Kita berdua terjebak di sini. Iya, kita bisa keluar lewat jendela. Kita pasti bisa keluar dari sini. Sedikit lagi. Aduh. Hei, keluarlah. Lewatlah jendela seperti aku. Kamu pasti bisa. Jika tidak berani, biar kupanggilkan paman penjaga dulu ya. Aduh, paman penjaga. Kenapa aku dikunci di toilet? Aku terpaksa keluar lewat jendela toilet. Loh, kamu masih di dalam sekolah. Iya, tadi aku bersama siswi satu lagi. Dia tidak berani keluar lewat jendela seperti aku. Perasaan tadi sudah tidak ada orang di toilet. Baiklah, kita segera saja ke sana. Ngomong-ngomong, kenapa kamu di sekolah sampai malam begini? Aku dihukum bu guru, paman. Mana temanmu? Aneh, harusnya masih di sini. Kau yakin itu siswi di sini? Iya, aku tidak tahu dia kelas berapa. Tapi dia memakai kimono putih. Kimono putih? Kamu yakin? Kenapa, paman? Tidak mungkin ada siswa pakai kimono putih. Benar, paman. Aku tidak mungkin salah. Kamu lupa, kalau kimono putih hanya dipakai untuk orang yang meninggal. Sudahlah, sebaiknya lupakan gadis itu. Kau pulang saja. Aku bertemu hantu.
Teru-Teru Bosu. Dia adalah Sarah, seorang gadis kecil yang penuh dengan keceriaan dan semangat tinggi. Dia suka pada semua hal yang dilihatnya dari film kartun Jepang, dimulai dari ramen, kue takoyaki, hingga boneka Teru-Teru Bosu. Siang ini, sepulang dari sekolah, Sarah langsung masuk ke kamarnya dan sibuk sendiri hingga sore hari. Rupanya dia sedang membuat sebuah boneka Teru-Teru Bosu. Aha, akhirnya selesai juga. Teru-Teru Bosu, kamu diam di sini saja ya. Kata Sarah. Dia menggantungkan boneka Teru-Teru Bosu di depan jendela kamarnya. Tepat pukul 9 malam, Sarah bersiap-siap untuk tidur. Saat itu, Mami masuk dan berkata, Selamat tidur, sayang. Jangan lupa tutup jendelamu. Iya, Mom. jawab Sarah singkat. Tak lama kemudian, Sarah sudah tertidur lelap. Dia sengaja tidak menutup jendela. Udara malam ini sedikit gerah, sehingga jendela yang terbuka akan sedikit menyejukkan udara di dalam kamarnya. Malam semakin larut, suasana pun semakin sepi. Saat itulah muncul sebuah kejadian aneh. Seberkas sinar masuk ke dalam kamar Sarah. Sinar itu memantul di dinding kamar dan bergerak ke segala arah. Sinar itu terlihat berkelip-kelip, dan ketika sinar itu mengenai boneka Teru-Teru Bosu, sinar itu seolah terserap oleh si boneka. Teru-Teru Bosu mulai berayun pelan, dan lama-kelamaan dia tampak menegakkan kepalanya. Teru-Teru Bosu hidup. Sinar itu telah hilang sepenuhnya, lenyap ditelan oleh Teru-Teru Bosu, yang kini telah membesar dan semakin besar. Oh, sinar itu telah membangkitkan tenagaku. Menyenangkan sekali, kata Teru-Teru Bosu sambil menyeringai. Ia perlahan-lahan mendekati tempat tidur Sarah. Serak, serak, serak. Sebuah suara berisik membangunkan Sarah dari tidurnya. Ia menguap dan menyeka mata dengan sebelah tangan. Apa sih itu? Gumam Sarah. Saat itulah dia melihat sesosok besar yang berdiri menempel di dinding kamarnya. Sarah berteriak dengan sangat kencang. Sarah segera bersembunyi di bawah selimut. Tubuhnya gemetaran, otaknya berputar-putar dan tidak bisa berpikir. Apa itu tadi? Tanya Sarah dalam hati. Makhluk itu mirip dengan Teru-Teru Bosu. Sarah merasakan sosok makhluk itu bergerak ke arahnya. Teru-Teru Bosu bergerak ke sekeliling kamar. Dia seolah menempel pada semua benda yang ada di kamar Sarah. Kadang ia tampak kecil dan kadangkala tampak besar. Kumohon, pergilah. Rintih Sarah sambil tetap bersembunyi. Dia berharap kejadian menakutkan ini segera berakhir. Namun, harapan Sarah tidak terkabul. Srek, srek, srek. Suara itu semakin jelas terdengar, berputar dan terus berputar di kamarnya. Sarah sudah tidak tahan lagi. Dia segera melompat dari tempat tidur dan bergegas menuju ke arah pintu kamarnya. Mami!
Sarah berteriak-teriak sambil berusaha membuka pintu kamar. Pintu itu seolah bergeming dan tidak mau terbuka. Tepat saat itu, Mommy masuk ke dalam kamar. Sarah segera memeluknya dan terisak. Sarah, kenapa kamu? Tanya Mommy. Namun, Sarah tidak menjawabnya. Mommy kan sudah bilang, kamu harus menutup jendela ketika tidur. Banyak hal bisa terjadi jika jendela dibiarkan terbuka. Iya, Mom. Seperti boneka teru-teru bosu yang tiba-tiba hidup. Bisik Sarah lirih hingga tidak terdengar oleh Mommy. Mommy berjalan ke jendela menuju ke boneka teru-teru bosu yang kini telah kembali ke posisinya, tergantung dengan lesu. Mommy melongok keluar jendela dan berteriak, Terima kasih, Opsir Jack. Sekarang, aku akan menutup jendela ini. Ada orang di luar sana? Tanya Sarah sambil mendekat ke arah jendela. Tutup dan kunci jendelanya, Mem. Kita tidak boleh membiarkan pencuri masuk ke dalam rumahmu. Teriak Opsir Jack. Rupanya, di bawah sana ada petugas patroli. Opsir Jack menyorotkan senternya sekali lagi dan mengenai boneka teru-teru bosu. Sarah terlonjak kaget ketika sebuah bayangan seram terbentuk di dinding kamarnya. Mommy segera menutup jendela dan menguncinya. Kemudian, dia menarik tirai hingga menutup dengan sempurna. Mommy berbalik ke arah Sarah dan melotot dengan galak. Sarah, jangan ulangi lagi. Ini memalukan. Opsir Jack menelpon Mami di tengah malam dan bilang bahwa jendelamu belum ditutup. Para pencuri bisa saja masuk ke rumah kita. Iya, Mom. Maafkan Sarah. Jawab Sarah dengan lirih. Sarah kembali tidur. Pikirannya kini telah tenang. Itu tadi bukanlah teru-teru bosu yang tiba-tiba saja hidup. Itu hanyalah bayangan si boneka yang terkena sinar dari senter Opsir Jack. Ketika Sarah telah kembali terlelap, udara di luar yang semula gerah tiba-tiba saja berubah menjadi dingin. Dari kejauhan, terdengar lolongan yang mirip dengan lolongan serigala. Dan ketika itulah, kepala teru-teru bosu terangkat dan mulutnya memperlihatkan seringai yang menyeramkan. Teru-teru bosu hidup. Yuk membaca bareng Riri. Ada ratusan buku bergambar dan cerita interaktif. Mainkan animasinya dan dengarkan Riri bercerita untukmu. Temukan cerita favoritmu. Ada dongeng, fabel, misteri, hingga petualangan. Yuk download sekarang.